Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meraih sebab-sebab kita mendapatkan hidayah, yaitu dengan kita duduk bermajelis ilmu, mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ilmu nafi', ilmu yang membawa seseorang untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan membawa seseorang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ini adalah merupakan thamaratul ilm. Ini adalah merupakan sebuah buah daripada ilmu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil al-ulama. Hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah mereka, orang-orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam perjalanan ilmu ini, seseorang senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa mempraktekkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Yang akan senantiasa membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari setiap generasi, yaitu mereka uduluhu, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa akan diberikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan diamanahkan untuk membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mereka orang-orang yang membawa ilmu dan bermanfaat ilmunya
hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala bimbing dan mereka menjadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hatinya cinta terhadap yang namanya keimanan. Bahkan diperhias keimanan di dalam hatinya, senang untuk senantiasa berbicara tentang Allah, bergembira ketika hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seseorang itu merasakan manisnya keimanan, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu benci terhadap yang namanya kekufuran, benci terhadap yang namanya maksiat, gak suka terhadap yang namanya kemaksiatan. Nah, inilah orang-orang yang mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agar kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khulufin uduluhu, akan senantiasa membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala di setiap generasi mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, kita memantaskan diri untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri agar kita senantiasa terus menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pemahaman dan memberikan pengajaran kepada kita. Karena memang pada hakikatnya takwa ini, selain takwa itu adalah merupakan sebab kita dipilih, takwa itu adalah merupakan thamaratul ilm. Takwa itu adalah merupakan apa? Buah dari ilmu seseorang. Semakin orang itu belajar, semakin orang itu menuntut ilmu, semakin seseorang itu mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semakin seseorang itu kenal dengan Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari di mana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuntut ilmu, disitulah kita harus berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hakikat ilmu nafi, ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa orang yang membawa ilmu nafi ini, dia akan mempunyai ruh di dalam kehidupan. Dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia hatinya senantiasa sehat, selalu mendapatkan penerangan dari ilmu yang dia pelajari. Tahu mana yang hak dan dia bisa melaksanakan, dan tahu mana yang batil, sehingga akhirnya dia tinggalkan sesuatu yang batil tersebut. Dan termasuk di antara ilmu yang tidak bermanfaat yang disebutkan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, wa min dzalika, termasuk di antara ilmu yang tidak bermanfaat, yang dimana ilmu ini kata beliau a'ni muhdatsatil ulum, ilmu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekarang menjadi sebuah ilmu. Kata beliau apa? Ma ahdatsahu fuqaha wa ahli ra'i, apa yang telah diadakan oleh fuqaha, yaitu orang-orang yang mereka faqih, orang-orang yang mereka membawa fikih dari kalangan ahlur ra'i, yaitu dari kalangan apa? Orang-orang yang mereka mengembangkan fikih mereka dengan akal mereka. Min dawabita wa qawaidal aqliyah, bagaimana mereka meletakkan dawabit dan kaidah-kaidah akal mereka, sehingga warada furu'ul fikhi ilaiha, sehingga dari dawabit tersebut dan qawaid tersebut muncul cabang-cabang fikih. Wasawa'un khalafati sunan, meskipun cabang-cabang tersebut entah itu menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw wafaqatha, atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dawabit,
Kaidah itu dibangun di atas ra'yu mereka. Tardalitil kal qawaidil muqarrarah wa in kana asluha mimma ta'awwaluhu ala nususil kitabi wa sunnah. Meskipun kaidah-kaidah tersebut itu mereka takwil dari nas-nas dari kitab dan sunnah, lakin bita'wilatin yukhalifuhum ghairuhum fiha, akan tapi takwilnya menyelisihi mereka, yaitu para ulama yang lain di dalam kaidah tersebut. Kata beliau, wa hadza huwa alladhi angkarahu a'immatul Islam, dan ini yang banyak diingkari oleh para a'immah al-Islam, imam-imam, mereka mengingkari tentang hal-hal yang seperti ini. Alaman angkaruhu min fuqahai ahli ra'i bil Hijaz, mengingkari orang-orang yang mereka membawa fikih dengan akal mereka, baik itu di Hijaz maupun di Irak. Wa balaghu fi dhammihi, bahkan mereka mencela, wa ingkarihi, bahkan mereka juga mengingkarinya. Ini yang disebut dengan apa? Fuqaha wa ahli ra'i. Mereka membangun fikihnya itu dengan ra'yun. Dengan akal mereka. Ini yang banyak dicela oleh para fuqaha. Bahkan disebutkan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, ini adalah merupakan ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, akan tapi apa? Akan tetapi di zaman sekarang dijadikan itu sebuah ilmu. Kemudian kata beliau, fa'ammal a'immah wa fuqaha wa ahli hadits. Adapun imam-imam yang 4 ataupun fuqahanya wa ahli hadits, orang yang membawa fikih dari ahlul hadits, fa innahum yattabi'una al-hadits as-sahihah, maka sesungguhnya mereka senantiasa mengikuti hadis yang sahih haitsu kana, dimanapun mereka berada. Pendapat mereka ketika dipertemukan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Mereka kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Seandainya pendapatku bertemu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemparkan pendapatku kepada dinding. Kemudian perkataan Imam Malik, perkataan para a'immah yang lain yang mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ma'mulan bihi inda sahabah wa man ba'dahum au inda ta'ifatin minhum. Yang dimana hadis yang sahih tersebut diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang yang setelahnya atau sebagian dari mereka. Kemudian kata beliau, fa amma mattafaqas salafu ala tarkihi fala yajuzul amala bihi. Adapun yang para salafus saleh telah sepakat untuk meninggalkannya, maka enggak boleh mengamalkannya. Tidak boleh mengamalkan hal tersebut. Li'annahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'mal bihi. Karena mereka telah mengetahui tidaklah itu ditinggalkan kecuali apa? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkannya. Nah, ini di dalam urusan fikih. Betapa banyak orang-orang yang mereka terkadang apa? Masih melakukan amalan-amalan yang itu dianggap adalah merupakan amalan-amalan yang boleh. Amalan-amalan yang boleh. Bahkan terkadang seseorang membuat sesuatu yang baru dari hal tersebut. Oleh karena itu qala Umar ibn Abdul Aziz, dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, khudhu minar ra'i ma yuwafiqu man kana qablakum fa innahum kanu a'lama minkum. Ambillah dari ahlur ra'i, dari ulama yang mereka mengedepankan akal mereka, sesuatu yang sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Maka ambillah. Tapi kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang lebih alim dari kita semua. Dan terkadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang dimana dahulu para ulama salafus saleh termasuk di antara yang paling banyak menggunakan ra'yunya mereka di dalam urusan fikih itu Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah jauh tinggal dari kota Madinah dan kota Mekah. Sehingga akhirnya beliau dari hadis yang beliau dapatkan, dari sedikitnya perbekalan hadis yang beliau dapatkan, akhirnya apa? Beliau gunakan ra'yu beliau, gunakan akal beliau, dan termasuk di antara orang-orang hebat
Abu Hanifah rahimahullah taala dan beberapa sahabat-sahabatnya itu adalah orang-orang yang hebat di dalam meroyukan atau di dalam mengkiaskan sesuatu hal. Sampai beliau punya fikih yang disebut dengan fikih iftiradi. Apa itu fikih iftiradi? Bukan, Pak. Fikih iftiradi itu fikih yang diiftiratkan, yang diseandai-andaikan kalau itu seandainya terjadi. Sampai ada sebagian masalah yang di dalam mazhab Abu Hanifah itu apa? Kalau seandainya seseorang itu tidur di kapal, kemudian ngimpi, ya kan? Kemudian mimpi, air maninya muncrat sampai jatuh di air. Kemudian apa? Ada wanita renang. Kemudian masuk maninya laki-laki tersebut ke rahimnya wanita. Nah, itu anak ipi. Itu sampai punya fikih iftiradi seperti itu. Mungkin terjadi. Ya kalau ngomong mungkin ya mungkin saja. Cuma itu namanya fikih iftiradi. Kalau seandainya terjadi, bagaimana? Karena apa? Karena betul-betul Abu Hanifah dan teman-temannya, yang dimana beliau punya beberapa teman di dalam urusan fikih, bahkan kebiasaan yang sebagaimana yang disebutkan, kalau ada suatu masalah, mereka kumpul dan saling mendebat dengan satu dengan yang lainnya. Dan siapa pendapat yang paling kuat itu yang diambil. Karena Abu Hanifah dan teman-temannya tinggal di Kufah, jauh dari Madinah dan Mekah. Berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Syafi'i yang perbendaharaan hadis dan orang-orang yang membawa hadis itu begitu banyak di kota tersebut. Maka beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, khudhu minar ra'yi, ambillah dari mereka, yaitu dari pendapat-pendapat mereka, mayuwafiku mangkana qablakum, yang sesuai atau sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, karena mereka jauh lebih a'lam dari kalian. Fa amma ma khalafa amala ahlil Madinah minal hadis, adapun apa-apa yang menyelisihi amalnya ahlul Madinah dari hadis, fahadha malikun yarul akhdha bi amali ahlil Madinah. Adapun kalau seandainya menyelisihi amalnya ahlul Madinah, maka Imam Malik melihat atau berpendapat itu apa? Mengambil amalannya ahlul Madinah. Karena Imam Malik berpendapat bahwasanya amalannya ahlul Madinah itu hujjah. Amalannya ahlul Madinah itu sebagai hujjah. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Wal aktsaruna akhadhu bil hadis. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya apa? Amalannya ahlul Madinah itu bukan hujjah. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata di dalam pembelajaran ilmu hadis, ilmu fikih, seperti yang terjadi di dalam ulama al-mutaqaddimin, sampai beliau mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali, wa mimma angkarahu a'immatus salaf, termasuk di antara hal yang diingkari oleh para salafus saleh itu apa? Al-jidal, yaitu apa? Berdebat, wal khisam, sampai tengkar, wal mira, yaitu saling apa? Adu argumen, fi masailil halali wal haram aidon, di dalam urusan apa? Halal dan haram. Antum debat urusan halal dan haram. Ini apa? Sesuatu yang diingkari oleh para salafus saleh. Debat terus dalam urusan halal dan haram. Walam yakun dzalika tariqatu a'immatil Islam, dan itu bukan apa? Bukan jalannya ahlul Islam. Wa inna ma ahdatsa dzalika man ba'dahum, itu diada-adakan oleh ulama setelah mereka. Kama ahdatsahu fuqahaul Iraqiyin fi masailil khilaf baina Syafi'iyah wal Hanafiyah. Dan itu terjadi kapan? Terjadi setelah zamannya para a'immatul arba'ah, dari imam yang 4. Kemudian apa? Mereka mendebatkan masail-masail dan ada masail. Subhanallah, akhirnya debat terus. Ya kan? Apalagi di zaman sekarang, gitu loh. Debat habis-habisan antara apa? Kubu A, kubu B gitu kan. Debat di dalam urusan fikih dan didebatkan terus. Wong urusan kunut aja gak selesai-selesai. Ya kan? Dari zaman anak sampai dari bayi sampai sekarang urusan kunut masih aja diperdebatkan. Ya kan?
Belum lagi dengan urusan-urusan sekarang. Ya kan? Urusan apa kemarin yang disampaikan? Gosan-gosen, gitu kan? Belum lagi apa? Gopai, gitu kan? Itu subhanallah, antum debat itu sampai elek. Ya nggak selesai-selesai. Gitu loh. Ya kan? Di antara ustadz kita saja khilaf kok. Ya kan? Iya apa enggak? Tinggal kita mukni aja. Kita mau ambil yang mana? Kita lebih thiqah kepada ustadz yang mana? Kepada ahlul ilmu yang mana? Kita ini bukan mustahid kok, Pak. Ya kan? Kita ini muqallid kok. Ya kan? Ada di antara antum yang sudah mustahid. Gitu. Sehingga sudah berusaha, mustahid itu syaratnya bahasa Arabnya harus luar biasa, hafalan Quran, hafalan hadisnya luar biasa, usul fikihnya baru mengatakan hukum. Ini loh hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita muqallid, makanya kalau seandainya muqallid kemudian membicarakan sebuah masalah, kalau itu adalah sesuatu yang haram, ya kan? Maka apa? Haram indaman. Itu haram di sisi siapa? Ustadz Fulan. Ya Ustadz Fulan yang mengharamkan. Si Ustadz Fulan juga menghalalkan. Berarti apa? Ini ra'yu mereka, pendapat mereka. Jangan dijadikan nas. Paham, Pak? Kalau pendapat, ya jadikan itu pendapat. Jangan dijadikan itu nas qot'i. Kalau seumpamanya ada yang berselisih bahwasanya babi itu halal dan haram, loh baru ini nggak bisa. Kenapa? Ada nas qot'inya. Ada nas qot'i. Jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan babi, kemudian ada orang yang dia menghalalkan babi. Tidak diterima sama sekali perkataannya. Kenapa? Karena di situ ada nas yang qot'i. Atau Pak, nas qot'i, Pak. Nas yang jelas betul-betul disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau permasalahannya di situ nggak ada nas qot'i, ya kan? Di situ hanya ada sekedar nas secara umum, kemudian apa? Kemudian ditatbikkan dalam sebuah permasalahan, ya akhirnya itu menjadikan para ulama itu khilaf di dalamnya. Ya kita katakan itu adalah merupakan arok, itu adalah merupakan pendapat para ulama tersebut. Wis nggak usah jauh-jauh. Cadar, Pak. Ya kan? Cadar aja di antara para ulama khilaf kok. Ya apa enggak? Antara Syekh Albani sama Syekh bin Bas. Loh itu ulama besar semuanya. Yang satu mewajibkan, yang satu tidak mewajibkan. Terus antum tengkar terus cuma urusan hal tersebut. Wong beliau-beliau saja itu enggak tengkar. Gitu loh. Itu di dalam urusan apa? Di dalam urusan wajib sama enggak wajib. Maka apa? Kalau kita masuk di dalam urusan seperti ini dan kita terjun dan habis waktu kita untuk urusan seperti ini, ya enggak selesai-selesai. Ulama sendiri khilaf kok kita tukaran. Gitu. Makanya beliau mengatakan apa? Ini termasuk di antara hal yang diingkari oleh a'immatu as-salaf. Di mana seseorang itu berjidal, khisom, di dalam urusan halal dan haram. Kemudian apa? Dan ini terjadi karena apa? Karena para fuqaha itu dahulu, yaitu cara untuk mendapatkan ilmu itu apa? Cara mendapatkan ilmu dengan jidal. Dan subhanallah, kemarin sempat terjadi fitnah. Dan ini masih terjadi. Yaitu apa? Ketika teman-teman yang belajar fikih Syafi'i, ya, itu masuk ke Indonesia. Ya, yang dulunya subhanallah, pokoknya teman-teman dari sunnah ini belajar fikihnya apa? Fikih alul hadis. Kan seperti itu. Kenceng. Pokoknya sesuai dengan sunnah dan Quran, yang nggak cocok, nggak diterima. Kan seperti itu. Masuk teman-teman yang belajar fikih, masuk ke Indonesia, kemudian mereka mengajarkan tentang fikih Syafi'i ini, debat di antara para asatidzah. Sampai teman-teman, itu sampai ada satu pondok. Ini saya dengar sendiri. Itu ketika khilaf di dalam hal tersebut, akhirnya ada ustadz dan ini doktor. Anak dengar dari mulut beliau sendiri. Besok anak akan sampaikan kalau terus-menerus dia ngajarkan dan masih nerima orang itu di pondok tersebut, saya bilang bahwasanya pondok tersebut bukan pondok salafi. Itu sampai seperti itu. Saking kencengnya dalam hal tersebut. Yang sana terus berjuang dengan pendapatnya, yang sini terus berjuang dengan pendapatnya. Tukaran. Nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Justru malah menjadi sebuah permasalahan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah al-khilaf baina Syafi'iyah wal Hanafiyah. Makanya khilaf di antara Syafi'i sama Hanafi ini kencang mulai dulu.
Makanya kalau teman-teman sunnah itu madhabnya ngambilnya dari Syekh Albani, ya kan? Dan pondasinya Syekh Albani itu adalah merupakan Hanafi. Kemudian di Indonesia kebanyakan Syafi'i, ya nggak heran mau mulai dulu juga kenceng. Sekarang juga sama kenceng, gitu loh. Ini yang dikatakan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian beliau mengatakan wasonnafu kutubal khilaf, bahkan mereka sampai apa? Sampai menulis kitab khilaf di antara mereka. Wawassaul bahth, sampai mereka apa? Meluaskan pembahasan tentang hal tersebut. Wal jidala fiha, hingga akhirnya sampai berjidal, sampai berdebat di dalam hal tersebut. Kata beliau wa kullu dzalika muhdatsun la aslalahu. Semuanya itu perkara yang baru yang tidak ada asalnya. Wa sara dzalika ilmuhum hatta syaghalahum anil ilmin nafi. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi ilmu mereka. Sehingga ilmu itulah yang menjadi ilmu mereka dan menyibukkan mereka dari apa? Dari yang namanya ilmu nafi. Makanya kalau saya Pak, saya ngerasakan sendiri Pak. Saya itu di Jamiah Al-Islamiyah belajar kitab itu fikih muqaranah Pak. Ya, punya Ibnu Abdul Bar. Itu fikih bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid gitu loh. Jadi kitab itu judulnya saja sudah serem, Pak. Judulnya apa? Bidayatul mujtahid. Jadi kalau kita mujtahid itu kitab paling awal. Baru kitab bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid gitu loh. Jadi orang-orang yang mencari itu kitab terakhirnya. Tapi kalau bagi orang yang dia mau jadi mujtahid itu kitab awalnya. Itu judulnya. Subhanallah, di dalamnya Pak, belajar fikih itu Pak. Pas satu pembahasan khilaf disebutkan semua Pak. Mau pembahasan apa? Sama ya, pembahasan membasuh kepala. Itu disebutkan khilaf. Ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini. Disebutkan khilaf sebegitu banyak. Ya kan? Habis itu apa? Setelah itu selesai khilaf, kemudian apa? Asbabul khilaf, sebab khilafnya kenapa? Itu disebutin, asbabul khilaf dan lain sebagainya. Setelah asbabul khilaf disebutin, kemudian itu juga agak ditarjih sama beliau, gak dirojikan sama beliau. Akhirnya apa? Kita ini jadi bingung sendiri, Pak. Ini khilafnya banyak. Makanya selesai dari Bidayatul Mujtahid ditanya, gimana permasalahan ini? Jawabannya cuma apa? Fihi khilaf. Gitu. Tidak, jadi jawabannya cuma apa? Oh, permasalahan ini ada khilaf. Khilafnya apa? Khilafnya pun saya lupa apa saja. Saking banyaknya, Pak. Gitu. Iya, betulan. Itu makanya saya 8 semester, Pak. 8 semester itu belajar Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu dari awal sampai akhir. Baca kitab, keluar dari semester 8. Kalau ditanya, permasalahan ini Ustadz, apa yang roji? Anda cuma bisa jawab fihi khilaf. Gitu loh. Ini ada khilafnya. Apa yang roji? Ya enggak tahu. Gitu. Dalilnya banyak, setiap ulama juga punya pendapat. Saking apa? Saking tawasuknya dalam masalah tersebut, akhirnya enggak ada yang nempel. Gitu loh. Akhirnya apa? 4 tahun, Pak. Kalau seandainya saya belajar fikih itu, yang antum pelajari, masailnya tak masukin, kayaknya Anda lebih pintar kalau belajar itu. Gitu loh. Kenapa? Akhirnya masail tahu. Itu akhirnya apa? Masailnya pun Anda bingung gitu. Kenapa? Saking banyaknya masail. Dan itu terjadi. Makanya harus cerdas di dalam apa? Di dalam kita belajar. Sekelas Jamiah Al-Islamiyah saja, kita saja masih bingung, Pak. Padahal bahasa Arab is mudeng gitu. Ya. Belajar fikih, akhirnya kita nggak tahu. Makanya sampai anak ketemu sama salah seorang dosen yang beliau ngajarkan fikih Hambali, dan anak mulai ikut beliau, diajari toriko, bagaimana cara belajar fikih yang benar dan lain sebagainya. Baru mulai dong, gitu loh. Baru mulai mudeng. Makanya fikihnya anak itu, kalau mau anak cerita, fikih anak itu anak bingung, Mbak. Anak dulu belajar di Jogja, itu fikihnya fikih hadis, ya kan? Belajarnya dari Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, itu yang dipelajari fikih hadis dari hadis. Masuk Yaman, anak jadi yang Syaukani. Gitu. Jadi Syaukani. Pokoknya buku-bukunya Syaukani, fikihnya itu terus. Sedangkan Imam Syaukani itu mujtahid. Beliau punya pendapat sendiri dan merojikan sendiri. Masuk Madinah kena fikih khilaf yang begitu luar biasa panjangnya. Akhirnya keluar kalau ditanya urusan fikih, ana cuma bisa jawab fihi khilaf.
Dalamnya ada khilaf. Khilafnya seperti apa? Delok buku dulu, Pak. Saking banyaknya khilaf. Makanya belajar fikih pun ada caranya. Ada prosesnya. Makanya beliau mengatakan di sini wa kullu dzalika muhdatsan la aslalahu. Jadi semuanya itu perkara-perkara baru yang enggak ada asalnya. Wa sarra dzalika ilmuhum, hingga akhirnya ilmunya mereka itu hanya seperti itu, hanya pembahasan khilaf. Padahal belajar fikih itu untuk apa? Untuk diamalkan atau bukan? Antum belajar fikih wudu untuk apa? Ya untuk diamalkan wudunya. Antum belajar fikih salat untuk apa? Oh ya untuk diamalkan salatnya. Kan seperti itu. Sehingga seseorang kalau dia sibuk dengan hal tersebut, akhirnya tersibukkan dari ilmu yang bermanfaat. Waqad angkara dzalika salaf, dan para salafus saleh itu mengingkari hal tersebut. Makanya beliau mengatakan warada fil haditsil marfu' fi sunan, telah datang hadis yang telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal. Tidaklah sebuah kaum itu tersesat setelah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berada di atas hidayah tersebut, kecuali apa? Kecuali mereka banyak jidalnya, Pak. Kecuali mereka banyak debatnya. Dan subhanallah, apalagi di dunia maya sekarang. Ya kan? Mungkin antum yang punya Facebook bisa menyaksikan. Iya kan, Mas? Ini beliau ini yang selalu menceritakan juga ke saya. Ustaz, di Facebook lagi rame. Rame apa? Rame permasalahan fikih. Itu saja. Sampai kapan? Akhirnya nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka memberikan contoh kepadamu wahai Muhammad kecuali apa? Kecuali hanya untuk debat. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang kepada Rasulullah gitu loh. Sekarang kayaknya sok pintar gitu loh. Datang kepada Ustadz, kalau menurut anak kayaknya seperti ini Ustadz. Didatangkan dalil gitu loh. Ini sebenarnya mau tanya atau mau diskusi gitu. Sekarang ada orang tanya ke Ustadz gitu loh. Ustadz, bagaimana hukum ini Ustadz? Sedangkan di dalam sudah ada hadis ini dan lagi. Dia sendiri menyebutkan hadisnya, dia sendiri yang menyebutkan pendapat ulamanya, gitu kan? Terus Ustadznya suruh dengerin, habis itu suruh ngasih pendapat. Gitu. Ini mau tanya atau mau ngajak diskusi Ustadznya, ya kan? Terkadang ada orang tanya seperti itu, dan sering orang tanya ke anak seperti itu. Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Sedangkan ada hadis ini dan pendapat ulamanya seperti ini. Lu kalau kamu tahu sudah ada hadisnya, sudah tahu ada pendapat ulamanya, ya diamalkan. Gak usah ditanyakan, kan seperti itu. Dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Ma darabuhu laka illa ma jadala. Mereka tidak datang memberikan contoh kepada Rasulullah kecuali apa? Kecuali hanya untuk berjidal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Balhum qaumun khasimun. Mereka cuma senang untuk apa? Nih, senang ngomong. Senang untuk berdebat. Ini tidak menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang nafi. Menjadikan ilmu itu bermanfaat. Oleh karena itu dikatakan oleh para salafus soleh. Qala ba'dus salaf, dikatakan oleh para salafus soleh. Sebagian para salafus soleh berbicara apa? Idza aradallahu bi abdihi khairan. Kalau Allah pengen kebaikan bagi seorang hamba, apa yang terjadi? Fatahalahu babal amal. Dibukakan pintu amal, Pak. Wa aghlaqa anhu babal jidal. Ditutup pintu jidal. Allah kalau pengen kebaikan pada seorang hamba, dibuka pintu amal. Dia belajar fikih, ya kan? Hanya untuk beramal. Bukan untuk berdebat. Gitu. Ketika dia belajar sholat, dibuka pintu amal untuk sholat. Bukan untuk berdebat. Ketika seseorang itu mau bermuamalah, dibuka pintu amal untuk muamalah. Supaya dia nggak goror, supaya dia adil, supaya dia nggak dolim. Bukan apa? Bukan untuk debat. Sekarang kita baru belajar fikih muamalah, semuanya mau didebat. Ya. Semuanya mau didebat. Kok biar mau disalah-salahkan? Gitu kan? Padahal apa? Padahal di situ masih terbuka pintu khilaf dan lain sebagainya. Maka ini kata sebagian para salafus saleh, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dibuka pintu amal dan ditutup pintu jidal. Wa idza aradallahu bi abdihi syarran, kalau Allah pengen keburukan bagi seorang hamba,
aghlaqa anhu babal amal, ditutup pintu amal. Wa fataha lahu babal jidal, dan dibuka pintu jidal. Dibuka pintu berjidal. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, wa qala Malik, beliau mengatakan apa? Adraktu ahla hadhil bulda wa annahum la yakrahuna hadzal iktsar alladhi fihi an-nas al-yaum yuridu al-masail. Kata Imam Malik, saya mendapati manusia di negeri ini, ya kan? Saya mendapati manusia di negeri ini, mereka benci untuk memperbanyak apa? Memperbanyak apa yang terjadi pada manusia pada hari ini. Maksudnya apa? Masail, yaitu masalah-masalah. Oh, sekarang bicarain masalah ini, besok masalah ini, besok bicarain masalah ini. Wakeh men yang dibicarakan masail fikih, Pak. Tapi apa? Amal enggak. Ya apa enggak, Pak? Oh, sekarang yang dibicarakan mulai pas waktu kemarin apa? Oh, banyak sekali. Yang GoFood-nya, ya kan? Yang GoPay-nya. Tapi apa? Ya tetap aja pakai GoFood, pakai GoPay, pakai apa dan lain sebagainya. Ya kan? Ya apa enggak, Pak? Ya. Habis itu berbicara tentang masalah kartu kredit, tetap aja pakai kartu kredit, gitu. Yang dibicarakan permasalahan bank, tetap aja yuk pakai ATM. Duitnya juga ditaruh di bank. Ya kan? Berbicara tentang masalah asuransi, ya tetap aja kadang pakai asuransi. Mulai kemarin yang dibicarakan apa? Tentang BPJS, tentang apa dan sebagainya. Yang dibicarakan cuma masail, hukum. Tapi apa? Amal nggak ada, Pak. Kan ini yang terjadi. Akhirnya apa? Ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dibicarakan hanya sebuah masail dan masail. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau, wa kana yaibu kathratal kalam, dan para salafus soleh itu dulu itu mencela orang-orang yang banyak ngomong di dalam urusan masail ini. Diomong terus gitu loh. Kemudian apa? Wal futya, begitu pula gak suka, benci terhadap yang namanya fatwa. Masya Allah, sekarang kalau ulama dahulu saja berfatwa, kebanyakan fatwa aja dibenci, apalagi sekarang. Gitu loh. Iya, sekarang itu subhanallah fatwa di mana-mana. Bahkan yang bukan pembawa ilmu aja sudah berfatwa gitu kan. Kenapa kita nggak nahan? Ulama dahulu saja di dalam masalah fatwa ketika ditanya itu saling melempar, Pak. Tanya sama itu. Dia lebih alim. Tanya sama fulan, dia lebih alim. Masa iyo kita malu, Pak? Ngapain kita harus malu? Kalau kita bukan ahlinya ya sudah. Makanya tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi sering kadang chat Ana. Ustadz gini-gini. Anas bilang, Pak, tanya sama Ustadz lain. Ana gitu. Pak, tanya sama Ustadz Fadil yang mungkin lebih paham dari sisi muamalah. Ana sering. Bahkan sebagian kalau tanya, Ana seringnya apa? Ana lempar. Kenapa? Ana bukan ahlinya dalam urusan fikih. Yang Ana tahu fikih itu fikih khilaf. Gitu loh. Ana tahunya itu fikih khilaf. Gitu loh. Karena kalau semuanya ditanya mana yang paling rojih, saya sendiri bingung. Rojih menurut siapa? Apakah rojih menurut ulama fulan? Belum tentu rojih menurut ulama fulan. Akhirnya fikih itu yang kita bisa ambil dari ilmu fikih itu bagaimana saya beribadah dengan ilmu fikih tersebut. Gitu. Oh, tujuan kita belajar ilmu fikih untuk beribadah kan seperti itu. Tujuan kita belajar fikih itu untuk kita bisa beribadah dan mengamalkan ilmu fikih tersebut. Terkadang subhanallah, antum belajar muamalah dari A sampai Z. Ya kan? Belum tentu juga antum amalkan itu semua. Kenapa? Enggak ketemu kok dengan hal tersebut. Ya kan? Antum belajar babul ijarah gitu loh. Apa babul ijarah, Pak? Oh, dagang babul ijarah kok dagang. Sewa menyewa. Wah, antum nggak pernah nyewa, juga nggak pernah ngontrakin rumah, nggak pernah nyewain mobil, gitu loh. Itu juga antum belajar babul ijarah. Habis itu apa? Antum nggak pernah melakukan hal tersebut. Ya waktunya dibuat aja belajar ilmu yang lain. Gitu. Maka inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa yaqulu, beliau mengatakan, yatakallamu ahaduhum ka'anna jamalun mughtalim. Terkadang seseorang itu ngomong seakan-akan dia jamalun mughtalim. Jamalun mughtalim ini sebagaimana beliau mengatakan yaqulu huwa kada yahdiru fi kalami. Maksudnya ngomong terus. Gulamun yahtalim itu jamal itu onta yang
lagi syahwat itu gimana? Wah, terus deket kan? Gitu loh. Jadi orang suka ngomong itu, terus gak habis-habis. Gitu loh. Ya diomongin masalah. Kayak memang masail dalam ilmu fikih itu sangat banyak. Apalagi semakin hari itu ada perkara-perkara yang itu disebut dengan fiqhun nawazil. Fikih nawazil. Makanya beliau mengatakan wa kana yakrahul jawab fi kathratil masail. Oleh karena itu para salafus soleh dahulu itu benci untuk menjawab di dalam banyak masalah. Wa yaqulu qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi falam ya'tihi fi dzalika jawab. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, Nabi Muhammad jawab tentang ruh. Oh, ruh itu kayak gini-gini, enggak. Ya sudah, Nabi Muhammad cuma jawab apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu perkara Rabbku. Selesai. Enggak semuanya itu harus dijawab. Sekarang kalau semuanya ustadznya nggak jawab, ustadznya nggak cerdas sih. Ustadznya nggak pinter ini. Ustadznya kurang moco ini. Gitu kan? Ngaji ini kurang adoh. Gitu kan? Itu yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya subhanallah sekarang itu kewalik-walik pokoknya Pak. Gitu. Zaman ini sudah di akhir zaman. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya saja Rasulullah juga mengatakan apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Enggak semua itu harus dijawab. Kemudian wakilalahu dan dikatakan kepada beliau ar-rajulu yakunu aliman bisunan mujadilan anha qala la walakin yukhbiru bisunnah fa in qubila minhu wa illa sakata. Ketika dikatakan seorang laki-laki yang alim dengan sunnah, seorang laki-laki yang dia alim dengan sunnah, mujadilan anha, dan dia berjidal dengan sunnah tersebut. Kabeh dijak debat, Pak. Ana tahu hadis-hadis sunnah, kemudian ana ajak debat. Dikatakan kepada mereka, apakah itu yang disebut dengan alim? Kata beliau, la, bukan itu yang namanya alim. Yang namanya alim itu walakin yukhbiru bisunnah. Dia kabarkan tentang sunnah. Ini loh sunnahnya. Kemudian apa? Fa in qubila minhu, kalau dia mau nerima, ya alhamdulillah. Wa illa sakata. Kalau enggak diterima, ya udah diem. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sekarang subhanallah, ada orang enggak mau nerima gerak tangan saja dijak debat gitu. Ada orang enggak mau nerima kunut, itu dijak debat gitu. Akhirnya debat terus gitu kan. Ada permasalahan sami Allahu liman hamidah, tangan didekep sama diirsal saja itu jadi sebuah perdebatan. Ya. Dan terus itu yang menjadi sebuah permasalahan gitu. Ya enggak? Sampai kematian seseorang aja akhirnya apa? Ya jadi perdebatan gitu. Ini mujahid atau enggak mujahid? Debat enggak habis-habis. Akhirnya apa? Ya seperti itulah. Maka orang dia itu dikatakan alim, dia tahu sunnah, yukhbiru bisunnah, dia kabarkan tentang sunnah. Kemudian apa? Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima ya sudah, diam. Sakat. Karena kita itu disuruh untuk beramal. Kemudian beliau mengatakan waqala al-jidalu wal mira'u fil ilmi yudhibu binuril qalb. Subhanallah. Debat, Pak. Ya kan? Mau sekarang bahasanya debat, mau sekarang bahasanya diskusi, yang ujung-ujungnya juga ototin itu kabeh. Gitu kan? Kata beliau, al-jidalu wal mira' fil ilmi, di dalam ilmu itu menghilangkan cahaya hati. Menghilangkan cahaya hati. Kemudian dikatakan waqala al-mira'u fil ilmi yuqassil qalba wa yuwarrithud daghn. Jidal itu menjadikan apa? Menjadikan hati seseorang itu keras, Pak. Menjadikan hati seseorang itu keras dan mewariskan apa? Kebencian. Coba kalau antum jidal sekarang, kamu kemudian nggak cocok gitu kan? Dalam satu masjid Nurul Lisan saja, ya kan? Ada yang nggak cocok saja, kemudian jadi debat. Akhirnya apa? Sesok ketemu nggak salam, males ah. Gitu. Kan seperti itu. Iya Pak, iya Pak nggak Pak? Lo ini kenyataan loh. Benar kenyataan. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya seperti itu. Akhirnya besok males ah sholat di masjid Nurul Lisan. Kenapa? Wah ketemu sama si fulan. Sebabnya kenapa? Karena debat kemarin gitu kan.
Maka itu yang akan dihasilkan dari yang namanya debat. Maka beliau mengatakan wa kana yaqulu fil masailil lati yus'alu anha katsiran la adri. Oleh karena itu para salafus saleh, para a'immah, para ulama dahulu ketika ditanya banyak tentang masail-masail, beliau selalu mengatakan la adri. Banyak mereka mengatakan la adri, enggak tahu. Tanyakan sama Ustadz Fulan, tanyakan sama Ustadz Fulan. Ana itu sering ada ustadz yang sering tanya sama ana. Ini sudah ustadz, sudah punya pondok pesantren. Beliau itu sering ngechat ana. Ngechat. Ustadz, mohon penjelasannya gitu. Mohon penjelasannya. Wis punya pondok pesantren, punya santri dan lain sebagainya. Kalau ngechat itu, Ustadz permasalahan ini seperti apa? Ana sering ngomong sama beliau, antum a'lamu. Antum itu jauh lebih ngerti dari ana. Oh enggak Ustadz, antum lebih ngerti. Habis itu apa? Beliau kadang kalau tanya itu bawakan dalil banyak ke ana. Gitu. Ustadz ini dalilnya kayak gini. Tapi gimana menurut Ustadz? Loh, antum sudah bawa dalil, sik tanya ana. Ana disuruh jadi mufti, suruh berfatwa. Makanya ana sampai kayak kemarin beliau tanya tentang masalah apa? Tentang masalah perceraian dan sebagainya. Ana bilang antum bawa ke qadhi saja. Enggak usah tanya sama ana. Yang berhak untuk menentukan dia sudah cerai atau enggak cerai itu qadhi, bukan ana. Oh gitu. Iya, antum sebenarnya sudah tahu. Gitu. Maka ini yang harus betul-betul kita jalankan. Jangan bermudah-mudahan untuk jawab. Kalau kita memang enggak tahu, ya ucapkan la adri. Kemudian wakanal Imamu Ahmad yasluku sabilahu fi dzalika. Imam Ahmad juga berjalan dengan hal tersebut. Waqad waroda an-nahyu an kathratil masail al masail. Telah datang larangan dari banyaknya masalah-masalah. Sudah yang kita hadapi itu saja yang kita jalankan. Enggak usah terlalu banyak berbicara tentang masalah-masalah tersebut. Kemudian kata beliau, wa an aghlutatil masail wa anil masaili qabla wuqu'il hawadits wa fi dzalika ma yatulu dzikrahu. Terkadang seseorang itu Pak membicarakan sebuah masalah yang masalah itu belum terjadi. Ya apa enggak? Itu ditanyakan. Akhirnya apa? Habis umurnya untuk menanyakan sebuah masalah yang belum terjadi. Ustadz kalau seandainya. Itu kan banyak sekali. Ustadz kalau seandainya. Makanya orang itu kalau tanya kalau seandainya gini ini. Jawabannya ustadznya itu harusnya apa? Sudah terjadi Pak? Belum. Ya sudah nunggu terjadi baru antum tanya. Oh subhanallah, antum lihat para sahabat kalau tanya sama Rasulullah. Apakah tanya kepada Rasulullah itu ketika kalau seandainya? Tanya kepada Rasulullah itu sudah terjadi. Ya Rasulullah, saya terjatuh ke dalam kebinasaan. Ketika seseorang itu terjatuh dalam zina. Ya Rasulullah, saya terjatuh ke dalam sebuah kebinasaan. Enggak tanya, Ustadz gimana kalau seandainya saya terjatuh ke gini, seandainya saya kayak gini. Oh belum masail, belum terjadi dalam kehidupannya dia sudah tanya. Maka ini pertanyaan yang tidak akan pernah membawa ilmu nafi'. Dan ini sudah disampaikan. Makanya beliau mengatakan wa an aghlutatil masail. Gitu loh. Termasuk di antara kesalahan-kesalahan masalah-masalah yaitu apa? Anil masaili qabla wuqu'il hawadits. Bertanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi. Wa fi dzalika ma yatulu dzikrahu, dan dari itu akhirnya apa? Panjang permasalahannya, Pak. Panjang permasalahannya. Kemudian beliau mengatakan wa ma hadza fa fi kalami salaf wal a'immah kamalik wasyafi'i wal imami Ahmad wa Ishaq. Oleh karena itu bersamaan dengan ini, di situ ada sebuah perkataan para salaf dan para a'immah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Beliau mengatakan apa? At-tanbihu ala ma'khadil fikhi wa madarikil ahkam bikalamin wajizin mukhtasarin. Oleh karena itu kata beliau, kalau ini perkataan para salaf dan perkataan a'immah tentang apa? An-tanbih. Apa artinya tanbih? Peringatan, ya kan? Antum kan sudah belajar at-tanbihu gitu kan. Peringatan tentang apa? Ala ma'khadil fikhi. Ala ma'khadil fikhi, tempat pengambilan fikih. Wa madarikil ahkam, yaitu tempat kita untuk mempelajari ahkam dengan apa? Bikalamin wajizin, dengan perkataan yang wajiz. Apa perkataan yang wajiz? Apa? Perkataan yang ringkes, Pak. Belajar fikih itu enggak usah ruwet-ruwet. Gitu. Sekarang subhanallah antum belajar fikih kayaknya wangil banget. Ya apa enggak, Pak? Sampai maaf nih, ada teman yang belajar fikih muamalah,
Itu apa? Kayaknya kalau sudah belajar fikih muamalah langsung jadi mufti. Gitu. Langsung jadi mufti. Kenapa? Kayaknya belajar fikih muamalah sulit banget. Gitu loh. Dan ini subhanallah yang harus betul-betul apa? Betul-betul kita laksanakan sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, bikalamin wajizin mukhtasar, yang ringkas. Yufhamu bihil maksud min ghairi italah, yang dipahami maksudnya tanpa harus panjang lebar. Gitu loh. Antum wudu tujuannya untuk apa? Ya untuk bersuci. Salat untuk apa? Ya untuk beribadah. Zakat untuk mensucikan harta kita. Wala ishab, jadi enggak terlalu panjang dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan wa fi kalamihim fi raddil aqwali al mukhalifati li sunnati bi altafi isyaratin, dan di dalam perkataan mereka ketika mereka membantah perkataan-perkataan yang menyelisih sunnah dengan apa? Dengan isyarah yang lembut. Jadi kalau bantah itu dengan cara yang lembut. Wa ahsanu ibaratin, dan yang paling bagus ibarahnya. Wah, antum sekarang bantah, kita ini sekarang bantah yang menyelisih kita, alul bidah, langsung kayak gitu. Langsung kenceng-kencengan. Padahal apa? Para ulama dahulu ketika mereka membantah dengan apa? Al-tafu isyarah, bi al-tafi isyaratin. Wa ahsani ibaratin, dengan cara yang lembut, dengan ibarah yang bagus, bihaitsu yughni dzalika min fahmihi an italatil mutakallimina fi dzalika ba'dahum. Sehingga apa? Sudah mencukupkan dari memahami hal tersebut tanpa harus memperpanjang perkataan, sehingga apa? Sehingga bisa dipahami oleh orang-orang yang setelahnya. Ini ulama dahulu, Pak, ulama salaf. Ketika mereka membantah, enggak panjang kali lebar. Gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa dipahami setelahnya. Kata beliau, bal rubbama lam yatadamman tatwilu kalami man ba'dahum minas shawab fi dzalika ma tadammanahu kalamus salaf. Bahkan terkadang panjangnya perkataan itu tidak mengandung apa? Tidak mengandung kebenaran di dalam permasalahan tersebut daripada perkataan para salaf. Para salaf terkadang ucapannya sedikit, Pak. Tapi apa? Ngandung kebenaran. Terkadang ini perkataannya panjang kali lebar, tapi apa? Tapi nggak ngandung kebenaran sedikit pun. Wal a'imma ma'akhtisarihi wa ijazihi. Meskipun para a'immah itu ngomongnya meskipun ikhtisar sedikit dan jumlahnya juga sedikit. Makanya beliau mengatakan sebuah perkataan yang bagus ini, Pak. Apa kata Ibnu Rajab? Fama sakata man sakat an kathratil khisami wal jidal min salafil ummah jahlan. Kata beliau, tidaklah orang-orang yang diam, tidaklah orang-orang yang diam dari banyaknya berjidal dan ngomong dari salafil ummah ketika mereka itu diam dalam keadaan mereka bodoh, Pak. Paham maksudnya, Pak? Jadi para salafus soleh dahulu ketika mereka nggak ngomong, ya kan? Ketika mereka nggak berbicara, nggak bicaranya mereka itu bukan karena mereka nggak tahu. Ketika mereka diam, ketika mereka nggak membahas, ketika mereka tidak membicarakan masalah tersebut, bukan karena mereka jahlan, bukan karena mereka lemah, wala ajzan. Tapi apa? Walakin sakatu an ilmin wa khasyatillah. Tapi mereka diam itu karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semuanya harus dibicarakan. Enggak semua harus dibicarakan, enggak semua harus diviralkan. Gitu loh. Sekarang semuanya, Pak, dibicarakan, Pak. Dan setiap ada permasalahan antum lihat, semuanya ngomong. Gitu loh. Ada permasalahan muncul viral, apa? Ngomong semuanya. Ya kan? Ada permasalahan ngomong, muncul semuanya ngomong. Ada permasalahan muncul, ngomong semuanya. Ya apa enggak, Pak? Sekarang Ustadz satu ngomong sebenarnya cukup, akhirnya Ustadz ini menambahkan, Ustadz ini menambahkan, Ustadz ini menambahkan, Ustadz ini menambahkan. Kadang Ustadz yang baru muncul juga ikut ngomong. Kadang itu, Pak, saya ada suatu permasalahan, itu kadang saya pengen ketawa sendiri. Kenapa? Ada Ustadz besar ngomong kok, yang kecil-kecil mau ikut ngomong. Mau ngopo? Gitu loh. Mau meramaikan dunia persilatan. Dunia persilatan salafi sejagat raya alam Indonesia Raya. Kan itu yang jadi permasalahan. Makanya beliau mengatakan fama sakata man sakat min salafil ummah. Itu apa? Jahlan wala ajzan walakin sakatu an ilmin wa khasyatillah. Mereka itu diam karena mereka itu punya ilmu dan mereka
Takut sama Allah. Terkadang permasalahan itu akan hilang dengan didiamkan, Pak. Akan hilang ketika apa? Ketika didiamkan. Oh, sekarang kalau seandainya ada sebuah permasalahan, kalau kita diam itu hilang kok. Mau tak kasih contoh? Hah? Iya, karena sabar itu akan hilang. Iya kan? Contohnya banyak, Pak. Nanti anak kasih contoh di luar video. Soalnya apa? Contoh-contohnya wakil semua gitu. Kalau seandainya diem, hilang. Isunya hanya 2 hari, 3 hari. Habis itu apa? Yang hilang di peredaran. Kenapa? Karena diem. Coba kalau diomongkan terus. Woi, tambah rame, Pak. Tambah nggak selesai-selesai. Dan itulah ilmunya para salafus soleh. Ilmu apa? Ilmu sukut, ilmu diem. Nggak usah banyak ngomong. Akhirnya apa? Hilang dengan sendirinya. Kemudian kata beliau, wa matakallama man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum likhtisasihi bi ilmi dunahum walakin hubban lil kalam wa qillati wara'in. Kata beliau, tidaklah orang berbicara dan orang memperluas dari pembicaraan tersebut setelah para salafus soleh, ketika mereka berbicara, karena apa? Likhtisasi bi ilmin dunahum, karena mereka punya ilmu. Jadi orang-orang yang terakhir, akhir-akhir zaman ini, ketika mereka berbicara, ketika mereka berpendapat, ketika mereka berluas-luas di dalam pembicaraan masail tersebut, itu bukan karena mereka punya ilmu, Pak. Kata Ibnu Rajab ini, bukan karena mereka punya ilmu sehingga mereka pantas untuk berbicara, enggak. Tapi kata beliau, walakin hubban lil kalam, tapi karena mereka suka ngomong. Wakillati waro'in, dan sedikit waroknya. Subhanallah, kalau ada diminta sebuah pendapat atau ditanya sebuah masalah, itu gimana? Biarkan anak yang jawab. Tenang. Slow. Biarkan anak yang jawab. Subhanallah. Jadi pendekar terus akhirnya. Karena apa? Gak ada waroknya. Gak ada waroknya. Bukan karena mereka punya ilmu, tapi karena apa? Karena hubban lil kalam, dia suka ngomong, dan qillatu warok. Kama qala Al-Hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Wa sami'a qauman yatajadalun. Ketika Hasan Al-Basri, beliau mendengar orang yang diskusi dan berdebat. Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? Haula'i qaumun mallul ibadah. Subhanallah. Ini kan perkataan Imam Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ketika ada orang yang diskusi masail, kemudian berdebat dan lain sebagainya, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Haula'i qaumun mallul ibadah. Mereka itu kaum yang sudah bosan untuk beribadah. Wa khaffa alaihimul qaul, sehingga akhirnya ringan untuk ngomong. Wa qalla wara'ahum fatakallamu, sedikit waroknya mereka, akhirnya mereka ngomong. Pak, lebih enak mana, Pak? Ibadah atau ngomong, Pak? Lebih gampang mana, Pak? Lebih gampang mana? Oh, yang lebih gampang ngomong. Antum suruh ibadah seharian abot. Tapi apa? Kalau ngomong cerita 2 jam juga nggak selesai-selesai, iya kan? Apalagi campur ngopi. Ya kan? Apalagi campur kopi kan. Itu kalau ngomong terkadang kita membicarakan itu sampai tengah malam juga jos, Pak. Ya kan? Coba suruh bangun sholat 2 rakaat malam. Melungker semua kedinginan kan seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Kalau berbicara khaffa, ringan, begitu ringan. Tapi ketika beribadah apa? Malul ibadah. Mereka itu begitu berat. Bosan sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan Imam Hasan Basri? Ketika apa? Ketika beliau mendengar ada orang itu berjidal, ada orang diskusi, ngobrol. Padahal yang diobrolkan urusan dunia atau urusan agama? Urusan agama. Jidal dalam urusan agama saja, itu beliau mengatakan apalagi dalam urusan apa? Dunia gitu. Wong ini ngomong masalah agama saja, Imam Hasan Al-Basri ngomong apa? Haula'i qaumun mallul ibadah. Mereka itu kaum yang sudah apa? Wis bosan sama ibadah. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh beliau. Maka beliau mengatakan, wa qala Mahdi bin Maimun. Dikatakan oleh Imam Mahdi bin Maimun, samtu Muhammad ibn Sirin, ma ra'ahu rajulun fafatana lahu faqala a'na a'lamu ma turid. Kata Mahdi bin Maimun, beliau mengatakan samtu Muhammad bin Sirin. Yaitu beliau datang kepada Muhammad bin Sirin.
Mara'ahu rajulun fafatana lahu. Muhammad bin Sirin kalau ada orang dia datang nih, ya kan? Kemudian dia ngajak ngobrol atau ngajak debat. Langsung beliau mengatakan apa? Faqala ana a'lamu maturid. Sudah aku tahu apa yang kau inginkan. Wis enggak usah perpanjang. Enggak usah diperpanjang. Dan ini begitu banyak. Terkadang Ustadz juga enggak paham dengan keadaan orang yang bertanya, gitu kan? Ada orang itu yang bertanya, makanya termasuk diantara adab thalabul ilmi itu kan apa? Salah satunya apa, Pak? Adab dalam bertanya. Kan seperti itu. Adab visual. Kenapa? Karena orang bertanya itu banyak macamnya, Pak. Ada orang yang bertanya memang pengen tahu. Ya kan? Ada orang yang bertanya supaya menunjukkan kalau ana sama inti sama. Ya kan? Ada orang yang bertanya supaya apa? Supaya yang lain ngambil faedah. Ada yang bertanya supaya apa? Supaya ana ngajari inti. Gitu loh. Itu banyak sekali macam pertanyaan. Makanya kita itu seorang alim itu harus cerdas. Harus cerdas melihat orang yang bertanya. Tidak semuanya juga harus dijawab. Tidak semua harus dijawab. Oleh karena itu, akhirnya anak ulang kembali. Kenapa kok akhirnya jarang membuka pertanyaan ketika selesai majelis? Kenapa? Karena macam-macam orang yang bertanya tersebut. Maka beliau mengatakan, lau aradtu an umarika kuntu aliman bi abwabil mira. Kata Muhammad bin Sirin, sebenarnya kalau aku mau untuk melayani engkau berjidal, aku adalah orang yang tahu tentang apa? Pintu-pintu untuk berjidal. Tapi apa? Ya nggak dilayani sama Muhammad bin Sirin. Subhanallah, ini yang harus betul-betul kita praktekkan. Ada orang yang mau ngajak jidal, sepurone Pak, aku gak mau jidal Pak. Mau jidal, monggo cari yang lain. Aku tak cari pekerjaan aja yang lain. Dan seperti itu. Akhirnya apa? Terus, dan ini yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW, zaimun fi robadil jannah. Liman tarokal miro wa ingkana muhikkon. Orang yang meninggalkan jidal Pak, meskipun dia dalam keadaan benar, ya kan? Itu dijamin sama Rasulullah SAW surga di fi robadil jannah. Itu dijamin, meskipun dia benar. Kan kita kadang harga diri Ustaz. Kan kadang kayak gitu. Harga diri, wah ini jidal ini, jangan sampai kalah ini. Seperti itu. Apalagi kita benar Ustaz, harus kita dukung Ustaz. Pada Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun fi rawdil jannah liman tarakal mira wa ingkana muhiqqan. Orang yang meninggalkan jidal, orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dijamin sama Rasulullah SAW surga. Cuma terkadang harga diri kita lebih tinggi daripada surga yang dijanjikan Rasulullah SAW. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata beliau, wa fi riwayah, ana a'lamu bil mira'i minka walakin la umarika. Dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ana jauh lebih pandai berjidal darimu, tapi aku tidak akan pernah berjidal dengan engkau. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, ma khasamtu qattun. Aku enggak pernah apa? Mengajak jidal orang atau mengajak ngajak musuhan sama orang sedikit pun itu enggak pernah, kata Imam Ibrahim an-Nakhai. Ngajak jidal dalam permasalahan yang ada. Baik itu fikih atau yang lainnya. Kata beliau, wa qala Abdul Karim Al-Jazari, ma khasamadu wara'in qat. Orang yang berjidal itu apa? Dia enggak punya warok sama sekali. Tidaklah orang yang berkhisam atau berjidal itu apa? Mereka orang yang punya warok sama sekali. Wa qala Ja'far bin Muhammad, iyyakum wal khusumati fid din. Hati-hati oleh kalian dari apa? Al khusumat. Tangkar dalam urusan agama, jidal dalam urusan agama, fa innaha tusghilul qalba. Karena sesungguhnya itu apa? Itu menyibukkan hati, Pak. Itu menyibukkan hati. Wa turithun nifaq, dan akhirnya mewariskan kenifakan. Dan ini terjadi. Terjadi antum kalau jidal dalam urusan agama gitu. Itu sudah akhirnya apa? Akhirnya tusghilul qalb. Nyibukkan hati. Tadi Pak Fulan itu ngomong kayak gini, sibuk gitu. Nyampe rumah itu kepikiran omongannya Bapak Fulan itu tadi. Ya kan? Apalagi satu masjid. Ya kan? Sama-sama sholat di Masjid Nurul Lisan, kemudian akhirnya jidal, akhirnya apa? Tengkar dalam urusan sesuatu yang ada. Oh, dalam urusan AC saja, urusan lampu aja. Kalau jidal akhirnya besoknya jadi nggak enakan, ya kan Pak Heri? Siapa tuh? Kan seperti itu. Apalagi dalam urusan dakwah gitu kan. Wah itu jadi ruwet itu. Nanti apa? Makan kok hanya khusus kajiannya Ustaz Bedowi. Repot malah.
Nanti malah repot kan. Akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya nggak usah. Apa yang kita harus layani dengan hal tersebut. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya apa? Tusgilul qalb. Akhirnya apa? Akhirnya menyibukkan hati. Nggak usah didengar. Nggak usah didengar supaya tidak menyibukkan hati kita. Kemudian beliau mengatakan wa kana Umar ibn Abdul Aziz yaqul, "Idza sami'tal mira fa'aksir." Kalau kalian mendengar jidal sudah, fa'aksir, tinggalkan, berhenti, stop. Kalau ada yang lagi jidal sudah nggak usah kita ikut-ikut. Mau kita kadang jadi wasit. Ada yang jidal, "Woi, pendapatmu piye? Kalau antum gimana?" Wah, ayo gimana cara jawabnya? Oh, jadi wasit kita. Malah ngompori kan. Maka perintah dari Umar bin Abdul Aziz fa'aksir, untuk berhenti kita dan tinggalkan. Wa qala man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktar at-tanakkul. Subhanallah. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Orang kalau menjadikan agamanya itu tujuannya untuk hanya jidal, dia akan banyak tanakulnya, Pak. Banyak tanakul mana? Maksudnya, coba antum. Dan ini banyak terjadi dan ana buktikan. Orang yang dia sering jidal, akhirnya banyak tanakulnya. Gitu loh. Pindah-pindah. Habis dari ini kelompok masuk kelompok sini. Jidal lagi masuk kelompok sini. Jidal lagi nanti kelompok sini. Aktsarut tanakul, dia akan banyak tanakulnya. Dan ini memang apa? Dan ini memang terjadi. Apa yang dikatakan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz itu adalah benarnya. Bahwasanya kalau seseorang itu menjadikan agamanya itu hanya untuk ngomong, hanya untuk jidal, dia akan banyak tanakulnya. Agama ini untuk diamalkan, bukan untuk dibantah-bantahan. Wa qala inna sabiqina an ilmin waqafu wa bi basarin naqidin kafu wa kanuhum aqwa alal bahthi law bahathu. Beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang terdahulu itu di atas ilmu mereka diem. Ketika mereka nggak ngomong, itu nggak ngomongnya di atas ilmu. Bukan karena jahlan, bukan karena mereka nggak tahu. Wa bi basarin naqidin kafu, dan dengan ilmu mereka itu bisa menahan. Wa kanuhum aqwa alal bahthi law bahathu, dan mereka jauh lebih bisa berbicara, mereka jauh lebih bisa untuk mendapatkan ilmu kalau mereka seandainya mau mencari. Kemudian beliau mengatakan wa kalamus salafil makna katsirun jiddan, dan perkataan para salafus saleh di dalam hal ini begitu banyak. Begitu banyak. Maka beliau mengatakan waqad futina katsirun minal mutaakhirina bihadza, dan sungguh telah terjadi banyak fitnah bagi orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang terbelakang dengan hal ini. Wa dhannu, dan mereka mengira anna man katsura kalamuhu, barang siapa yang paling banyak penjelasannya, paling banyak ngomongnya, wajidaluhu, dan paling banyak jidalnya, wa khisamuhu fi masailiddin, di dalam urusan-urusan agama, fahuwa a'lamu mimman laisa kadzalika, mereka adalah orang yang paling alim daripada yang lainnya. Wa hadza jahlun mahd, ini adalah merupakan sebuah kebodohan semata, Pak. Coba subhanallah. Kata beliau, ini sudah fitnah yang terjadi bagi mutaakhirin, orang yang subhanallah kalau jidalnya menang terus, wow ini lebih pintar ini, kan seperti itu. Ya apa enggak, Mas? Apalagi jidalnya di Facebook. Jidalnya tentang fikih Syafi'i, mau fikih Hambali, mau fikih apa dan sebagainya. Wow, ini ilmunya hebat ini. Ini subhanallah, ini lulusan luar negeri ini. Penjelasannya luar biasa. Pokoknya dikira orang yang selalu menang jidal, selalu menang dalil, seakan-akan itu adalah orang yang paling pintar. Benar apa enggak? Dan itu memang kata beliau, makanya beliau mengatakan wa dhannu, mereka mengira anna man katsura kalamuhu, yang paling banyak ngomongnya, wajidaluhu, dan yang selalu menang jidalnya di dalam urusan agama, fahuwa a'lam mimman laisa kadzalika, dikira itu adalah orang yang paling alim. Padahal apa? Itu jahlun mahd, itu adalah sebuah kebodohan semata. Kemudian beliau mengatakan apa? Wandur, coba kita lihat ila akabari sahabah wa ulama'ihim. Coba kita lihat sahabat-sahabat kibar, ulama-ulama mereka. Abi Bakar, Umar, Ali, Mu'ad, Ibnu Mas'ud, Zaid ibn Thabit, kaifa kanu? Gimana mereka? Kalamuhum, perkataan mereka, aqalla min kalami Ibni Abbas. Perkataan mereka jauh lebih sedikit dari perkataan Ibnu Abbas. Mana antum banyak dengar perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sama Abu Bakar? Ibnu Abbas banyak sekali. Ibnu Mas'ud banyak sekali. Kenapa? Punya madrasah. Ngajari. Dan diriwayatkan perkataan-perkataan mereka. Abu Bakar sedikit ngomongnya. Ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak. Padahal apa? Wahum, mereka itu kibarus sahabah, Abu Bakar, Umar. Itu
a'lamu minhum, lebih jauh, lebih alim daripada sahabat yang lebih kita dengar perkataan mereka. Tapi apa? Apakah Abu Bakar lebih banyak ngomongnya? Enggak. Justru lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sukutnya, diemnya. Maka beliau mengatakan, wa kadzalika kalamut tabi'in aktsar min kalami sahabah. Perkataan tabi'in lebih banyak mana dengan perkataan para sahabat? Perkataan para sahabat itu jauh lebih sedikit dibandingkan perkataan para tabi'in. Was-sahabatu a'lamu minhum. Sedangkan sahabat itu jauh lebih alim daripada orang-orang tabi'in. Sekarang di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat saja. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Pak, Abu Hurairah sama Abu Bakar. Lebih banyak mana? Abu Hurairah. Lebih pintar mana? Abu Bakar. Tapi apa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kan seperti itu. Wa kadzalika tabi'ut tabi'in kalamuhum aktsar min kalami tabi'in. Tabi'ut tabi'in lebih banyak pembicaraannya daripada tabi'in. Wat tabi'una a'lama minhum. Sedangkan tabi'in itu lebih banyak, lebih alim dari mereka. Makanya beliau mengatakan falaisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Wala bikathratil maqal, bukan banyaknya ucapan. Walakinnahu, akan tapi ilmu itu apa Pak? Nurun. Ilmu itu adalah cahaya Pak. Yugdafu fil qalb, dilemparkan ke dalam hati seseorang. Yufhamu bihil abdu al-haq, dipahami dengannya oleh seorang. Yafhamu bihi al-abdu al-haqqa, seorang hamba dengan ilmu tersebut akhirnya memahami kebenaran. Wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil, membedakan dengan ilmu tersebut kebenaran dan kebatilan. Wa yu'abbiru an dzalika bi ibaratin wajizatin muhassilatin lil maqasid, dan ditakbirkan, diungkapkan ilmu tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang pendek yang sampai kepada tujuan. Itu hakikat ilmu. Ini perkataan yang luar biasa dari Ibnu Rajab. Ilmu itu bukan kathratur riwayah, ilmu itu bukan banyaknya ngomong, tapi ilmu itu nur. Ilmu itu adalah sebuah cahaya yang ada di dalam hati seseorang, yang dengan cahaya tersebut orang tahu mana hak mana batil, orang bisa membedakan mana hak mana batil, dan akhirnya bisa mengungkapkan dengan ungkapan yang pendek yang bisa sampai terhadap tujuan. Makanya beliau mengatakan waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang pendek tapi punya makna yang begitu banyak. Waqtasara lahul kalam, dan singkat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtisaron. Begitu ringkas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini maknanya kehidupan kita semuanya, Pak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini kalau diartikan pengajian sejam 2 jam perkataan seperti itu. Maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkataan yang wajiz, perkataan yang ringkas. Walihada waradan nabiyyu sallallahu alaihi warada an-nahyu an kathratil kalam. Oleh karena itu datang larangan untuk banyak ngomong. Wat tawassu fil qila wal qol, dan banyak qila wa qol. Katani dan katanya gitu kan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha lam yab'ats nabiyyan illa muballigha. Rasulullah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia tugasnya untuk menyampaikan. Wa inna tashqiqal kalami minasyaiton, dan tashqiqal kalam yaitu memperbanyak ngomong, pecahan-pecahan omongan gitu, itu adalah merupakan dari syaitan. Yakni annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama yatakallamu bima yahsulu bihil balagh. Yang dimaksudkan bahwasanya apa? Nabi itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Makanya coba para aimah dahulu ketika mereka bikin kitab, Pak. Masya Allah. Babu qaulillahi ta'ala. Langsung perkataan Allah. Nggak disarah panjang lebar, ya kan? Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung disebutkan hadisnya. Antum coba lihat bagaimana para salafus saleh dahulu mereka membuat kitab, dan orang-orang alim ketika mereka membuat kitab. Tidak banyak keterangan, Pak. Sekarang muqaddimahnya saja sudah 10 lembar. Baca muqaddimahnya aja gak ente-ente. Baca pembukaan itu, ini pembukaannya banyak banget gitu kan. Kadang belum sampai intinya aja udah capek duluan baca pembukaan. Karena apa? Sudah panjang kali lebar, tinggi kali dalam. Gitu kan? Sudah terlalu panjang. Makanya inilah yang harus betul-betul berusaha kita dapatkan dalam perjalanan ilmu kita. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang nafi, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat dalam perjalanan kita. Kita harus cerdas, teman-teman. Kita harus cerdas supaya kita mendapatkan ilmu nafi. Akhirnya kita tahu mana ilmu yang bermanfaat untuk kita, mana ilmu yang hanya sekedarnya, mana ilmu yang itu membuat hati kita justru malah menjadi kering, mana hati kita yang justru menjadikan hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cerdas di dalam hal tersebut. Ini sedikit yang bisa kita ambil di pagi yang berbarokah ini sambil kita berjemur, mungkin mau senam. Jadi insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sarapan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.